Salam, good morning student. Tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tematik hari ini. Hari ini kita masuk di pembelajaran 3. Ya, sekarang kita perhatikan di situ yang bagian ayo mendengarkan. Di situ terdapat dongeng ya. Nah, Mister mengajak anak-anak semua untuk kita sama-sama membacakan dongeng tersebut. Ya, nanti Mister akan kasih tugas. Ya, kita sama-sama membaca Persahabatan Rubah dan Kuda. Karena sudah tua, seekor kuda diusir oleh tuannya. Pergilah dan jangan kembali sebelum kau lebih kuat dari singa, usir si tuan. Kuda pergi dengan sedih. Di hutan, kuda bertemu dengan Rubah. Kau tampak sedih sekali, tanya Rubah. Aku diusir tuanku. Dia hanya mau menerimaku jika aku lebih kuat dari singa, keluh kuda. Jangan gundah kuda, aku akan menolongmu. Berbaringlah dan berpura-pura mati, kata Rubah. Kuda menuruti perkataan Rubah. Lalu Rubah pergi menemui singa. Singa, ada kuda yang mati di sana. Pasti dagingnya enak, kata Rubah. Singa segera pergi ke tempat yang diceritakan Rubah. Setibanya di sana, Rubah berkata, "Di sini tidak nyaman. Sebaiknya kau bawa kuda ke sarangmu," kata Rubah. "Tapi aku tidak bisa membawanya. Kuda itu besar," kata singa. "Aku akan menolongmu," kata Rubah. "Berbaringlah. Aku akan mengikatkan ekor kuda ke badanmu," kata Rubah. Singa menyetujui usul Rubah. Lalu singa berbaring. Ternyata Rubah mengikatkan ekor kuda pada 4 kaki singa. Singa tidak bisa bergerak. "Bangunlah kuda. Bawalah singa itu ke rumah tuanmu," kata Rubah. "Terima kasih Rubah. Kamu memang teman yang baik," kata kuda. Saat tiba di rumah petani, kuda berkata, "Ini singa itu tuan. Aku bisa mengalahkan singa. Berarti aku lebih kuat dari singa." Kuda akhirnya kembali bekerja di rumah petani. Ya, itu tadi dongeng yang barusan kita baca. Sekarang Mister kasih tugas kepada anak-anak untuk kalian buat video. Kalian membaca kembali dongeng yang berjudul Persahabatan Rubah dan Kuda. Seperti tugas yang sebelumnya Mister pernah kasih ya. Kalian buat video membaca dongeng, setelah itu kirim ke Mister. Oke, setelah itu kita akan sama-sama menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Apa judul dongeng di atas? Ya, judulnya Persahabatan Rubah dan Kuda. 2. Mengapa kuda diusir oleh tuannya? Ya, jawabannya karena kuda tidak lebih kuat dari singa. 3. Kepada siapa kuda menceritakan masalahnya? Jawabannya Rubah. 4. Apa yang Rubah lakukan untuk membantu kuda? Jawabannya Rubah mengikatkan ekor kuda pada 4 kaki singa. 5. Apa yang diucapkan kuda kepada Rubah? Ya, jawabannya terima kasih Rubah. Oke, baiklah, jangan lupa kalian menulis jawaban yang sudah dijawab oleh Mister ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan halaman berikutnya, halaman 134. Kalian perhatikan yang ayo mencari tahu. Coba cari tahu siapa masing-masing tokoh binatang yang ada di dalam cerita Persahabatan Rubah dan Kuda. Siapa yang paling kamu sukai? Ya, nanti kalian menulis sifat dari binatang yang ada dalam cerita tadi ya, dari setiap tokoh itu. Misalnya kuda sifatnya bagaimana ya, Rubah, dan begitu juga dengan singa. Kalian menulis di sini sifat
dari ketiga tokoh tersebut. Setelah itu, kalian menulis siapa yang paling kalian sukai. Selanjutnya nanti kalian perhatikan yang Ayo lakukan di bawahnya. Ino dijemput Sandi untuk bermain di lapangan. Di lapangan, banyak teman Ino sedang bermain. Ada yang bermain layang-layang, bermain engklek, bermain bola, dan bermain lompat tali. Ino dan teman-temannya bermain dengan rukun. Mereka juga bersikap sopan satu sama lain. Ya, sekarang coba kalian perhatikan suruhan yang ada di bawahnya. Cobalah beri nama anak yang bermain dan permainan yang dimainkan sesuai gambar di atas ya. Misalnya kita lihat di sini bermain layang-layang ya. Nama anak yang bermain layang-layang. Kalian tulis di sini satu yang bermain layang-layang, misalnya Fandi. Kalian sendiri yang kasih namanya ya. Oke, begitu juga nanti permainan selanjutnya. Kalian tulis di sini yang bermain lompat tali, misalnya siapa-siapa. Kalian tulis sendiri nama-namanya. Boleh kalian menggunakan nama teman kalian ya. Selanjutnya nanti kalau itu sudah, masih ada yang harus kalian kerjakan di bawahnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan. Ya, tapi kalian nanti menjawab secara tertulis di sini ya. Di bawahnya atau bisa juga di sampingnya. Misalnya permainan apakah yang biasa dimainkan anak laki-laki, kalian tulis ya. Pokoknya kalian tulis seperti yang kalian tahu saja. Ya, begitu juga dengan pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, kalian perhatikan halaman berikutnya, halaman 135. Kita baca sama-sama yang Ayo diskusi. Ino dan beberapa anak laki-laki bermain bersama. Mereka bermain membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Rania tertarik dan ingin ikut serta bermain. "Bolehkah aku ikut bermain?" kata Rania. "Boleh saja," kata Sandi. "Tapi kita semua anak laki-laki." "Tidak apa-apa, aku bergabung ya," kata Rania. "Ayo bergabung kemari," kata Ino. Rania pun terlihat gembira bermain bersama anak laki-laki. "Kini aku tahu kita tidak boleh membeda-bedakan teman ketika bermain. Bermainlah dengan siapa saja." Ya, dalam cerita yang barusan kita baca tadi, di situ sikap anak-anak laki-laki dan juga Rania, mereka sangat baik sekali. Mereka tidak membeda-bedakan teman. Walaupun mereka berbeda jenis kelamin, tetapi mereka tetap rukun saat bermain bersama. Sekarang kita perhatikan pertanyaan yang ada di bawahnya. Sikap apakah yang ditunjukkan Ino dan teman-teman terhadap Rania? Apakah sikap itu patut dicontoh? Ya, kalian tulis di bawahnya nanti. Mister aja yang jawab ya. Sikap yang ditunjukin oleh Ino dan teman-teman adalah sikap tidak membeda-bedakan teman. Ya, apakah sikap itu patut dicontohi? Iya, sikap itu patut dicontohi. Oke, selanjutnya kita perhatikan halaman berikutnya, halaman 136. Yang Ayo berlatih. Kerjakanlah soal cerita berikut. Pulang bermain, Ino dan teman-teman berhenti di warung. Ino dan teman-teman akan membeli makanan dan minuman. Inilah harga jajanan di warung. Ya, kalian perhatikan harga jajanan ini. Es krim coklat harganya Rp11.500. Donat harganya Rp5.000. Kue pai harganya Rp8.000. Es krim susu harganya Rp6.000. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di bawahnya. Ino memiliki 2 lembar uang Rp10.000. Jika Ino membeli 2 macam jajanan, es krim, dan makanan, tulislah 3 kemungkinan jajanan yang bisa dibeli Ino pada daftar berikut. Ya, ini daftarnya ya. Nanti kita akan membuat 3 kemungkinan. Namun sebelumnya kita lihat dulu, Ino tadi memiliki 2 lembar uang Rp10.000. Ya, kalau 2 lembar uang Rp10.000 jumlahnya sama dengan berapa? Kita tinggal jumlahkan 10.000 tambah 10.000. 10.000 tambah 10.000 hasilnya sama dengan berapa? Sekarang kita hitung.
Coba kita perhatikan. 0 tambah 0 hasilnya sama dengan 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Kita luruskan titik dengan titik. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka 2 lembar uang Rp10.000 hasilnya sama dengan Rp20.000. Oke. Ya, sekarang coba kita buat kemungkinan yang ada di bawahnya. Di sini kita buat 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita perhatikan kita akan membeli es krim coklat dan donat ya. Kita tulis es krim coklat dan donat. Ya, es krim coklat harganya Rp11.500. Ya, donat harganya Rp5.000. Sekarang kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Kita luruskan koma dengan koma ya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 0 hasilnya sama dengan 5. Kita luruskan titik dengan titik yang di bawah ya. Ya. 1 ribuan tambah 5 ribuan hasilnya sama dengan 6 ribuan. Sekarang kita tinggal turunkan 10.000 ya. Oke. Kita tinggal turunkan 1. Maka jumlahnya sama dengan Rp16.500. Ya, ini kemungkinan pertama. Jumlah uang yang harus dia keluarkan adalah Rp16.500. Oke, selanjutnya coba kita perhatikan yang nomor 2. Sisa uang jajan akan Ino tabung. Jika Ino jajan sesuai contoh, berapa sisa uang Ino? Ya, tadi jumlah jajanan yang dibeli oleh Ino adalah Rp16.500. Maka sisanya sama dengan berapa? Kita tulis jumlah uang Ino tadi sama dengan Rp20.000. Kita kurangkan dengan jumlah jajanan yang dibeli oleh Ino, yaitu Rp16.500. Ya, sekarang kita kurangkan. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 5 bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka kita menggunakan sistem pinjam ya. Nah, kita pinjam dari 0. 0 ini sisanya sama dengan 9 karena dia pinjam juga ke 2. 2 sisanya 1 ya. Dan 0 ini dia akan berubah menjadi 10. Ya, 10 kurang 5 hasilnya sama dengan 5. Sekarang titik lurus dengan titik. 9 kurang 6 hasilnya sama dengan 3. Ya, 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka sisa uang yang masih bisa ditabung oleh Ino adalah Rp3.500. Ya, maka kita tulis di sini sisa uang Ino adalah Rp3.500. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Sekarang kita masuk di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 4 di halaman 137. Kita kalian untuk melihat di situ, yang ayah membaca kalian perhatikan di situ ada syair lagu. Ya, kalian perhatikan di situ sambil mendengarkan lagu berikut ini. Jangan pikir macam bangsa
Oke anak-anak, setelah kita mendengarkan lagunya, coba kalian perhatikan di situ, di setiap kalimat dalam syair lagu tersebut memiliki artinya masing-masing. Ya, coba kalian buka halaman 138. Ya. Yang bagian atas nomor 1, Indonesia, Indonesia, marilah bersatulah. Ya, siapakah yang diajak bersatu dalam maksud syair di atas? Ya, yang diajak bersatu di situ adalah seluruh warga Indonesia. Nomor 2, jangan pikir macam bangsa, rasa daerah hilanglah. Ya, maksud dari syair lagu tersebut adalah kita tidak boleh menghilangkan suku atau adat yang dimiliki oleh masing-masing daerah kita. 3, bersahabat, bersaudara, sama-sama bekerja. Ya, maksudnya adalah kita semua bersahabat dan kita semua harus selalu bekerja sama. Jadi kita perhatikan yang ayo menyimak di bawahnya. Berikut contoh persatuan seperti ajakan syair lagu di atas. Kalian perhatikan percakapan antara Ayah dan Ino di situ ya. Bagaimana kabar Madi, temanmu yang rumahnya terbakar? Jawab Ino, Madi baik-baik saja dan sudah masuk sekolah ya. Oh ya, kami mengumpulkan sumbangan untuk Madi ya. Ya, kalau teman kita sedang mengalami musibah, pasti kita akan memberi bantuan ya, lewat memberikan sumbangan semampu kita ya. Oke, sekarang kita akan sama-sama menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. 1, apa yang dibicarakan Ayah dan Ino? Jawabannya, yang mereka bicarakan adalah rumah Ino yang terbakar. 2, bencana apakah yang dibicarakan? Bencana kebakaran. 3, hal positif apa yang Ino dan teman-teman telah lakukan? Yaitu mereka mengumpulkan sumbangan untuk keluarga Madi. 4, pernahkah kamu membantu teman? Ya, pasti kalian pernah membantu teman ya. Oke. Selanjutnya, coba kita perhatikan halaman berikutnya, halaman 139. Ya, di situ ada penjelasan. Coba kalian simak baik-baik, Mister akan membacakan, yang ayo mendengarkan di situ ya. Indonesia terdiri dari beragam suku. Ada suku Sunda, suku Dayak, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Bali, suku Betawi, dan suku Asmat. Setiap suku memiliki pakaian adat masing-masing. Lihatlah pakaian yang dikenakan Ino dan teman-teman. Ino dan teman-teman memakai pakaian adat. Mereka akan mengikut pawai di sekolah. Pawai untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Rini memakai pakaian Betawi. Ino memakai pakaian Bali. Windy memakai pakaian Aceh. Lina memakai pakaian Jawa. Miko memakai pakaian Papua. Mutia memakai pakaian Kalimantan. Oke, coba anak-anak perhatikan. Ya, tadi barusan Mister baca mengenai beragam suku yang ada di Indonesia ya. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat istiadat, negara yang kaya akan budaya di dalamnya. Setiap daerah pasti memiliki budaya atau sukunya masing-masing, memiliki adat istiadat masing-masing. Ya, misalnya tadi ada suku Sunda, suku Dayak, suku Batak, suku Minang, dan lain-lain. Ya, setiap suku pasti memiliki pakaian adat masing-masing. Ya. Dan itu yang menjadi ciri khas dari setiap suku. Salah satunya itu pakaian adat. Ya, misalnya tadi kalian perhatikan di dalam gambar, pakaian adat Betawi beda dengan pakaian adat Bali. Begitu juga dengan Aceh, Jawa, Papua, dan Kalimantan. Masing-masing memiliki pakaian adat masing-masing. Itulah hebatnya negara kita, negara Indonesia ya. Terdiri dari begitu banyak suku yang ada di dalamnya. Namun, walaupun berbagai macam suku,
kita tidak boleh saling membeda-bedakan, tidak boleh saling menjelek-jelekan, karena setiap daerah, setiap suku atau setiap adat istiadat itu memiliki ciri khasnya masing-masing, dan patutlah kita untuk saling mengakui perbedaan itu ya. Oke, setelah itu coba kita perhatikan halaman 140. Carilah daerah asal suku berikut. Tanyakan kepada orang tuamu. Ya, di sini Mister kasih tahu saja ya. Untuk satu, Sunda berasal dari daerah Jawa Barat. Dayak berasal dari daerah Kalimantan. Minang berasal dari Sumatera Barat. Betawi berasal dari DKI Jakarta. Dan Asmat berasal dari Papua. Yaitu tadi kelima daerah dari suku-suku tersebut ya. Selanjutnya untuk yang ayo lakukan. Nah, di situ kalian tidak usah tanyakan teman ya. Kalian hanya menulis bahasa daerah, pakaian adat, dan makanan tradisional dari kalian masing-masing ya. Nanti kalian tanya dengan orang tua kalian. Ya. Selanjutnya coba kita perhatikan yang bagaimana sikapmu. Di sekolah Ino ada seorang anak baru. Anak itu berasal dari Ambon. Nama anak itu Elias. Elias suka menyebut dirinya Beta. Beta bahasa Ambon yang berarti saya atau aku. Logat Elias ketika berbicara juga berbeda. Ada beberapa teman Ino suka tertawa saat Elias berbicara. Menurutmu, baikkah sikap seperti itu? Bagaimana sikap yang baik terhadap teman yang memiliki perbedaan suku? Ya, sikap dari beberapa teman Ino itu tidak baik karena mereka menertawakan Elias ya, itu tidak boleh. Bagaimana sikap yang baik terhadap teman yang memiliki perbedaan suku? Ya, sikap yang baik adalah kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, walaupun kita berbeda, kita tetap bersatu. Kita tidak boleh saling menghina atau saling mengejek ya. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan di halaman 141. Tulislah pecahan uang yang sesuai dengan harga barang berikut. 1. Harga sebungkus mie instan Rp3.300. Nilai tukar uang yang sesuai. Ya, coba kita perhatikan. Tadi uangnya yang harus dia bayar adalah Rp3.300. Maka kita membutuhkan 3 lembar uang. Uang berapa? Uang Rp1.000. Kita tulis 3 lembar uang Rp1.000. Ya. Selanjutnya, kalau 3 lembar uang Rp1.000 maka jumlahnya sama dengan Rp3.000. Maka 300-nya ini kita menyiapkan berapa uang keping lotus? Kita menyiapkan 3 ya. 3 keping logam Rp100. Ya, maka 3 lembar uang Rp1.000 jumlahnya sama dengan Rp3.000 dan 3 keping logam jumlahnya sama dengan Rp300. 3.000 tambah 300 sama dengan Rp3.300. Sekarang anak-anak mengerjakan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Mister sudah jelaskan dapat anak-anak pahami. Terima kasih, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.